Kalau di broker luar itu Pak, jadi broker itu kan ada yang hedging posisi kita. Jadi contoh di Indo, kalau di Indo kan pakai LP. Kita mau beli nih sesuatu nih, yang jual siapa? Ya liquidity provider. Biasanya kayak gitu kan. Nah, liquidity provider dapat dari, kenapa kok nggak langsung pasar? Bisa langsung ke pasar, cuma kuantitinya harus banyak. Kalau ada LP, kita langsung cepat. Nah, enak. Kalau di broker luar itu ketika kita beli, mereka nggak pakai liquidity provider, broker tersebut yang membeli. Jadi kalau kita untung, brokernya rugi. Bisa jadi seperti itu, Pak. Malam, Pak. Dengan siapa? Dengan Bapak Kenzo. Pak Kenzo di mana, Pak? Dari Jember. Walah, Cevi nih Pak. Jember mana Pak? Kalau aku nyapa mesti dari Kencong. Orang Kencong Pak? Orang Kencong memang. Kalisat. Oh, Kalisat. Orang Madura. Orang Madura. Oke, profesi Kenzo? Profesi bekerja swasta. Oke, swasta. Udah trading berapa lama? Kalau trading mulai 2012. Oh, udah lama ya berarti ya. Tapi nggak mau belajar. Loh, terus jadinya? Kenapa Pak? Baru belajar 4 bulanan ini sama YouTube-nya King Tama. Wah, siap. 4 bulanan baru belajar ya, oke. Nah, selama ini cara tradingnya gimana Pak dari 2012 ini? Feeling aja. Oh, kalau naik kelihatan naik ini buy nih gitu ya. Turun sell nih. Iya. Gitu, oke. Iya. Pernah ini sering MC biasanya kalau orang-orang kayak gini tuh. Ceritanya hampir sama kayak King Tama, habis 400-an. Oh, gitu Pak. Ini banyak juga ya, Pak. Orang Jember loh ya. Oke, itu galau banget pasti nih. Kok bisa sampai habis 400-an juta? Itu gimana nih? Cerita-cerita dulu ya. Itu nggak mau belajar itu, Mas. Kemudian dituntut sama orang atau gimana Enggak sih. Ada uang 10 habis, 5 habis, 100 habis gitu. Oh, oke. Lumayan ya. Oke, tapi semua nggak pernah pinjam uang ya di bank atau apa buat trading, nggak ada. Alhamdulillah enggak sampai seperti King Tama. Janganlah Pak, pusing saya Pak. Saya dengarnya orang pinjam dia, pusing saya. Oke. Silakan Pak Kenzo kalau mau cerita-cerita nih. Itu tadi mungkin pemandangannya King Tama aja. Selama 2012 itu ya kalau habis 400 itu nih dipikir ngeluh Mas. Sampai sekarang belum pernah profit. Sampai sekarang belum pernah profit. Oke. Pernah saya WD? Saya baru sadar ya semingguan ini ketika Mas Tama turunkan resikonya. Terus? Akhirnya yaitu terakhir kemarin 8 juta habis, terus deposit lagi 3,5 yang saya kasih my FX book tadi. Oh, Bapak tadi ya. Oke. Iya. Oke, terus? Coba pencet. Oh, bener juga ya. Tahu gitu 100 juta tak send kan udah kaya sekarang mungkin ya. Iya itu. Ternyata gimana ya? Fokusnya di resiko Mas ya. Aku mau ngomong apa ya? Susah juga ngomongnya. Susah mau ngomong ya. Kalau Takut keliru. Takut keliru saya. Oke, benar. Tapi sekarang berarti fokus ke akun tanaman Pak Kenzo nih. Jadi modal kecil, resiko kecil gitu ya? Iya. Jadi ternyata ini yang dimaksud kecilkan resikonya itu. Oh gitu. Oke, dari 3,5 ini pakai lot berapa nih? Saya konsisten di 0,01 tapi berondong gitu Mas. Oke, ketika untung di close semua, stres gitu kan?
Betul, Oke. betul. Pokoknya nunggu sampai untung gitu kan maksudnya. Iya, Oke. ada yang biru lumayan. Tuh, Enak. Terus selama 1 minggu ini pakai gimana rasanya nih? Kayak maksudnya ini kira-kira kurang apa nih Pak Kenzo-nya biar strateginya bisa bagus nih? itu Mas Tama. Gimana ya ngelatihnya ya? Padahal sudah tahu ini belajar apa trendline, break structure gitu sudah tahu dari videonya. Tapi ketika misalnya naik itu kok gak pede ya, mesti saya counter. Oke. Jadi akhirnya di tanaman ini di akun nekat tadi itu akhirnya ya saya metodenya kalau naik saya sell, kalau buy kalau turun saya buy. Oh, counter trend. Jadi nggak pernah. Iya. Tapi ya asiknya ya nggak MC sih. Agak susah Pak kalau akun tanaman MC itu brokernya yang MC-in yang susah itu. Serius. Kekecilan resikonya soalnya. Oke. Saya aja 170 juta yang saya tunjukin tadi itu kan kita coba-coba pakai robot aja daripada ngetik-ngetik klik manual. Itu pakai 0, berapa tadi? 0,1 ya? 0,1. 0,1. Ada teman-temannya pakai 0,02 berapa ratus juta. Itu broker mau nge-MC-in susah itu Pak, sumpah itu. Bingung, brokernya bingung. Ini gimana? Ini gimana? Market naik turun ya biarin, nggak ngaruh dia katanya. Ke cover sama pair lain. Nah, Betul. oke. Saya kok tertarik dengan kata-kata broker nggak nge-MC-in, berarti selama ini saya bisa jadi di MC-in broker. Jadi kalau di broker luar itu Pak, jadi broker itu kan ada yang hedging posisi kita. Jadi contoh di Indo, kalau di Indo kan pakai LP. Kita mau beli nih sesuatu nih, yang jual siapa? Ya liquidity provider. Biasanya kayak gitu kan. Nah, liquidity provider dapat dari, kenapa kok nggak langsung pasar? Bisa langsung ke pasar, cuma kuantitinya harus banyak. Kalau ada LP kita langsung cepat. Nah, enak. Kalau di broker luar itu ketika kita beli, mereka nggak pakai liquidity provider, broker tersebut yang membeli. Jadi kalau kita untung, brokernya rugi. Bisa jadi seperti itu Pak. Kalau di broker luar. Nah, jadi ya kalau Bapak untung terus bingung. Nah, ini tadi itu si David, nggak tahu mungkin nonton orangnya. Coba. Ada yang temanku yang kita settingin Oh ya. robotnya dia. Kemarin-kemarin itu. Itu tiba-tiba ngekul sendiri akun tanamannya. Terus gitu. Terus dia, kenapa ya Tam ya? Terus dia nyalain lagi, kekus lagi. Kenapa ya Tam ya? Robotnya sama loh. Ya berarti akunnya. Berarti akunnya bisa jadi. Ya. Bisa jadi apa nggak tahu. Nah, kalau dilihat dari Pak Kenzo di sini udah lama, pastinya kalau market structure trendline itu diketawain aku. Kalau ngomong udah kayak Pak support resisten di sini udah diketawain pasti. Nah, berarti apa yang bisa dilakuin kalau 3,5 pakai akun Sen berarti jadi berapa? 35.000 Pak ya? 18.200-an. Oh, disenkan. ya, oke, 18.500. Pakai 0,01 udah growing segitu banyak aku lihat tadi. Itu kekencengan Pak Masian untuk growingnya dengan modal sekecil ini. Nanti ada saatnya Pak, floating itu gede banget Pak, serius. Ada saatnya floating itu gede banget. Biasanya sebelum news itu floatingnya gede banget. Setelah news, waktu news itu biasanya udah profit banyak. Makanya saya biasanya kalau ada NFP, ada CPI itu ngelihat akun tanaman. Ya, akun tanaman saya minus di mana nih yang paling banyak nih. Itu biasanya saya lihatnya di situ. Nah, kalau saran saya terlalu besar Masian resikonya ini kalau mau pakai akun tanaman. Jadi mungkin either naikin modalnya, lotnya tetap, atau dikurangin lotnya juga nggak bisa. Berarti cuma satu itu tadi. Naikin modalnya, lotnya tetap 0,01. Karena pasti ada saatnya nanti floatingan Bapak itu gede banget. Itu ada saatnya Pak. Keseret. Keseret soalnya nanti.
pasti. Itu paling di 2 minggu 3 mingguan nanti kan keseret. Setelah itu selesai habis. Bukan. Posisinya itu habis karena udah untung semua. Balik lagi, udah untung banyak lagi. Kayak gitu aja. Jadi simpel banget. Dicoba aja Pak Kenzo. Kelihatannya cocok Bapak di situ kelihatannya ya. Ya, saya kan sebelumnya kayak apa itu papip 0,1 tapi akhirnya sering MC. Baru kemarin semingguan itu Mas Tama nggak tahu kata-katanya kok mengena gitu, kecilkan risikonya apa sih ini yang maksud kecilkan risikonya. Baru tak coba send di 0,01 itu. Oh gini maksudnya. Jadi kalau habit saya nggak bisa saya hilangkan pencet-pencet itu, tapi resikonya bisa saya kecilkan. Yes, mungkin bisa buat yang lainnya. Benar, apalagi kalau udah dari 12 sampai sekarang itu biasanya udah masuk ke ranah adiktif Pak. Udah nggak bisa kalau nggak trading atau nggak bisa kalau nggak entry biasanya. Jadi akun tanaman ini cocok banget buat Bapak. Jadi mungkin modalnya aja dinaikin dikit aja Pak. Mungkin di 10 jutaan 0,01. Wes, market mau naik turun konsolidasi. Brokernya bingung. Siap. Bingung bro. Brokernya yang bingung gitu nanti. Mana orang ini? Sempat nyerah kemudian baru ini saya yakin memang sukses saya di trading ini. Siap, nanti Pak. Biar bisa pulang dari Jember. Sekarang di mana emang Pak? Kalau kerjanya di Jember aslinya Gresik Mas. Jauh. Gresik. Siap. Oke Pak, semoga bisa pulang lah ke Gresik kalau gitu ya. Semangat. Paling nggak perlu ke Australia. Siap. Gas. Oke, makasih teleponnya Pak. Dolarnya orang Jember. Makasih Mas Tama. Sehat semuanya. Semuanya. Bye bye. See you.